2, 3. Selamat malam Pak Greg dan juga teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Marcelus Pramudia Diardana dengan NIM 23S10019 dari Fakultas Teknik dengan prodi Teknik Elektro di Sugio Pranoto Catholic University. Jadi hari ini saya itu ingin mempresentasikan hasil codingan saya menggunakan aplikasi program kode blok dalam rangka untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pemrograman saya. Dengan tugas itu membuat codingan struk penjualan smartphone dan juga aksesoris serta menjalankan programnya sesuai dengan perintah yang diminta. Yang pertama itu ada pagar include stdio.h. Ini digunakan sebagai fungsi untuk melakukan proses input dan juga proses output. Lalu ada integer main atau fungsi main yang harus ada pada setiap program dikarenakan fungsi inilah yang menjadi awal dan juga titik akhir eksekusi program. Lalu ada data int lagi atau integer yang digunakan untuk menginput dan juga mengoutputkan bilangan bulat. Lalu ada data char atau karakter yang digunakan untuk menginput dan juga mengoutput karakter ataupun huruf. Lalu printf merupakan Lalu printf digunakan untuk melampirkan output ke layar. Lalu garis miring n merupakan simbol yang digunakan agar program bisa menerima inputan hingga pengguna memencet enter. Pada awal coding pemrograman dijalankan akan menampilkan selamat datang di Prams World, selamat menikmati dan berbelanja. Setelah itu akan menampilkan tabel yang berisi daftar smartphone yang tersedia dan dijual di toko Prams World dan juga menampilkan tabel yang berisi daftar aksesoris yang tersedia beserta harganya juga. Setelah itu dapat printf kembali yang akan menampilkan pilihan untuk melihat stok barang yang tersedia atau tidak dengan perintah y garis miring n. Lalu ada scanf yang digunakan untuk menampilkan data yang dimasukkan dari keyboard. Dan juga ada %c, simbol untuk menampilkan karakter atau huruf. Dan juga tanda, dan yang merupakan perintah yang memang harus disertai ketika menggunakan scanf. Lalu ketika perintah dijalankan akan menampilkan tabel yang berisi kumpulan daftar smartphone dan juga aksesoris. Pada tabel yang pertama terdapat perintah yang sama yaitu printf yang menampilkan output ke layar berupa daftar nama smartphone dan juga stok yang tersedia. Begitupun pada tabel kedua yaitu tabel aksesoris akan menampilkan daftar barang dan juga sisa stok yang tersedia. Lalu terdapat fungsi else yang berguna untuk memilih salah satu dari beberapa kode yang akan dieksekusi atau dijalankan dan menampilkan perintah untuk lanjut ke dalam pembelian. Lalu terdapat fungsi do while yang merupakan jenis perulangan atau looping yang akan menjalankan blok kode ataupun pernyataan terlebih dahulu yang kemudian melakukan pengecekan kondisi setelah blok kode atau pernyataan tersebut dijalankan. Dan juga terdapat printf yang berguna ketika melampirkan perintah pada printf untuk memasukkan nomor produk yang akan dipilih dan juga menampilkan jumlah barang yang akan dibeli. Setelah itu masuk pada switch. Statement switch merupakan salah satu jenis conditional statement pada bahasa pemrograman yang digunakan untuk melakukan percabangan kode program. Switch statement ini digunakan ketika kita ingin mengevaluasi sebuah variabel ataupun ekspresi untuk beberapa nilai yang berbeda dan mengeksekusi kode program yang spesifik berdasarkan nilai tersebut. Pada switch statement ini, di codingan saya ini terdapat 13 case sesuai dengan produk dan juga stok yang tersedia pada soal ulangan tengah semester pemrograman. Pada case yang pertama, terdapat perintah if dengan kuantitas 2 sesuai dengan jumlah stok yang tersedia. Terdapat perintah total tambah dan sama dengan yang akan menghitung jumlah produk dengan harga yang sudah ditentukan. Dan jika ketika pada program menjalankan perintah yang sesuai di bawah dengan kuantitas yang diminta, maka akan menghasilkan output yang sesuai dengan printf yaitu stok masih ada. Dan ketika produk yang diminta melebihi kuantitas, maka akan dilanjutkan dengan fungsi else printf. Mohon maaf, toko kami kehabisan stok smartphone ini dan akan diminta untuk melanjutkan pemesanan yang lain. Case ini akan berlaku untuk pembelian smartphone pada case 1, case 2, case 3, dan case 5. Sedangkan pada case 6 dan case 7,
menampilkan kuantitas 0 atau stok 0, maka hanya tinggal menambahkan perintah output melalui printf, yaitu mohon maaf stok smartphone ini toko kami belum tersedia, dan diminta untuk memilih dan memesan produk lain yang tersedia. Lalu lanjut pada bagian aksesoris di case 8. Terdapat perintah if dengan kuantitas 4 sesuai dengan jumlah stok yang tersedia, dan terdapat perintah total tambah dan sama dengan yang akan menghitung jumlah produk dengan harga yang sudah ditentukan. Dan jika ketika pada program menjalankan perintah yang sesuai di bawah dengan kuantitas yang diminta, maka akan menghasilkan hasil output yang sesuai dengan printf, yaitu stok masih ada. Dan ketika produk yang diminta melebihi kuantitas, maka akan dilanjutkan dengan fungsi else printf, mohon maaf toko kami kehabisan stok aksesoris, dan akan diminta untuk melanjutkan pemesanan lain. Case ini akan berlaku untuk pembelian aksesoris pada case 8, case 9, case 11, case 12, dan juga case 13. Jangan pada case 10 menambahkan kuantitas 0 atau stok 0, maka hanya tinggal menambahkan perintah output melalui printf, yaitu mohon maaf stok aksesoris ini toko kami belum tersedia, dan diminta untuk memilih dan juga memesan produk lain yang tersedia. Lalu ada fungsi default yang akan berfungsi ketika program dijalankan, perintah yang diinput tidak sesuai dengan codingan yang tersedia, jadi akan melakukan printf dengan output maaf tidak ada barang nomor tersebut di prompts bold. Oh iya, saya juga lupa menjelaskan bahwa ada fungsi break sendiri yang saya cari berdasarkan info di Google, itu untuk mematikan sementara eksekusi program selama jangka waktu tertentu sebelum melanjutkannya kembali. Dan setelah default, terdapat fungsi printf yang melakukan output perintah. Apa ingin membeli barang lagi, dan juga scanf yang akan melakukan data hasil input dengan %C untuk melakukan karakter ataupun huruf. Dan terdapat fungsi lanjutan dari do while yang akan melanjutkan ataupun mengulang program, terutama pada case jika ingin mengulang pemesanan kembali. Lalu pada perhitungannya terdapat fungsi if total kurang dari 0, lebih dari 0, dan printf yang akan menghasilkan output total pesanan Anda adalah dengan %D yang berarti akan menambahkan angka bilangan bulat. Lalu terdapat fungsi else kembali jika pada eksekusi program ini kita tidak sesuai dengan perintah yang diminta, maka akan menghasilkan output pada belum memilih produk. Lalu kembali terdapat fungsi do while kembali untuk menghasilkan atau mereset pembelian yang ingin dilakukan. Dan pada penutup ada fungsi else yang akan menambahkan output total pemesanan dengan nama kasir Pramudia, dan juga ucapan telah terima kasih telah berbelanja. Dan juga ada printf perintah output yang jika ingin menghapus pesanan yang kita ingin, bila program dijalankan kita juga dapat menghapus pesanan. Lalu ada ucapan terima kasih telah berbelanja. Lalu ada return null yang memiliki fungsi untuk menutup main dan mengakhiri program yang sudah ditulis. Dan sekarang saatnya menjalankan program yang telah dijalankan barusan. Kita tinggal build and run di sini. Oke, ini terdapat program yang sudah saya kerjakan. Apakah ada yang langsung berang? Iya. Masukkan nama program yang pilih. Satu. Kita di case pertama ini diminta untuk pesan produk yang ada dengan jumlah yang masih dalam stok. Oke. Jumlah barang yang akan dibeli satu aja. Oke, ini adalah hasilnya. Lalu kita lanjut kepada case kedua, yaitu pesan produk yang stoknya tuh udah habis. Oke, yang stoknya udah habis ini tuh ada di 6 dan 7. Kita pilih yang nomor 6 aja. Kita bikin 9. Oke, dia akan menghasilkan seperti ini. Maaf, stok smartphone di toko kami belum tersedia. Silahkan memilih produk lain yang masih tersedia stoknya. Kita end aja ya guys. Lalu kita memesan produk melebihi stok yang tersedia. Oke. Misalkan pada produk aksesoris di charger 33 watt, dia tuh ada stoknya ada 4. Kita pilih barangkan dulu, itu kita pilih coba 6. Maka akan menghasilkan perintah output, mohon maaf toko kami kehabisan stok aksesoris ini, silakan untuk memesan kembali. Lalu yang terakhir adalah case dimana kita tuh menghapus pesanan yang sudah ada. Kita jalankan, kita build and run, lalu terdapat tampilan seperti ini kembali. Kita ingin masuk barang, iya. Kita pilih nomor produk nomor 1,
satu. Lalu beli barang lagi ya. Kita pilih di nomor 11. Satu. Tidak. Kita tidak ingin pembelian kita. Kita hapus pesanan kita, lalu akan dapat pesan seperti ini. Pesanan Anda dihapus dengan kasir Pramudia. Terima kasih telah berbelanja di Proms World. Sekian presentasi codingan saya hari ini untuk UTS. Mohon maaf jika ada salah kata dan perkataan. Terima kasih sudah melihat dan juga mendengar.